Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab, dimulai dari materi yang paling dasar, yaitu tentang pembagian kata di dalam bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab juga teman-teman sama aja dengan bahasa-bahasa yang lain ya, dimana dalam bahasa Indonesia misalnya kita mengenal dengan istilah kelas-kelas kata. Misalnya ada kata benda, ada kata sifat, ada kata kerja, ada kata keterangan dan lain sebagainya. Nah, di dalam bahasa Arab juga kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa ini dibahas ya pembagian kata, karena ini merupakan materi yang paling dasar, dimana sebelum mempelajari materi-materi yang tingkat lanjut kita harus mengenal dulu beberapa klasifikasi atau beberapa kelompok kata di dalam bahasa Arab. Oke, langsung saja ke materinya. Kita langsung masuk materinya. Nah, di sini ada beberapa perbedaan istilah di dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan pengalaman mengajar gitu ya, banyak sekali teman-teman yang biasanya pemula atau baru belajar bahasa Arab merasa bingung disebabkan karena tidak tahu perbedaan istilah yang dipakai di dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Apa saja itu? Oke, ini kita bisa lihat di dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada kata ya. Ya, kata itu adalah suatu gabungan dari beberapa huruf ya yang memiliki arti. Ya, misalnya kita ambil contoh kata makan ya, kata makan. Makan itu adalah suatu kata. Nah, kata dalam bahasa Indonesia ini di dalam bahasa Arabnya disebutnya kalimah ya. Jadi kalimah dalam bahasa Arab itu adalah kata dalam bahasa Indonesia. Nah, ada juga kalimat. Apa yang disebut dengan kalimat? Kalau kalimat kita tahu kan dalam bahasa Indonesia kalimat adalah gabungan dari beberapa kata ya yang memiliki arti yang padu gitu ya. Nah, kemudian kalimat ini dalam bahasa Arab artinya jumlah. Nah, biasanya ketukernya di sini nih. Kalimat dalam bahasa Indonesia diartikan kalimah dalam bahasa Arab. Nah, itu sangat berbeda ya, teman-teman. Kalau misalnya kata, itu kata dalam bahasa Indonesia itu kalimah. Kalau kalimat itu adalah bahasa Arabnya jumlah. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat beberapa contoh. Di sini ada contoh ya. Misalnya kita ambil di surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Nah, di sini kita akan cek ya. Di sini ada berapa kalimah. Nah, ini kan bahasa Arab ya. Kita pakainya istilah yang bahasa Arab aja ya sekarang. Karena ini kan pelajaran bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Oke, ini ada berapa kalimah? Oke, kita lihat di sini. Ternyata di sini ada 4 kalimah ya, terlihat dengan jelas sebenarnya. Yaitu ada kalimah kul ya, ada kalimah huwa, ada kalimah Allah, dan ada kalimah ahadun. Jadi ini terdiri dari 4 kalimah. Kalimah di sini artinya tadi kata, jangan ketukar. Nah, sementara gabungan dari keempat kalimah ini nih, disebutnya adalah tadi jumlah. Jadi dari gabungan dari keseluruhannya disebut jumlah. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembagian kalimah ya. Berarti kalau misalkan dikatakan pembagian kalimah, ini artinya pembagian kata ya. Karena kita tahu bahwa kalimah itu artinya adalah kata. Nah, dalam bahasa Arab ya, itu ada beberapa pembagian kalimah. Sehingga nanti kalau misalnya kita sudah tahu pembagian kalimah itu, klasifikasi dari kalimah itu, kita akan lebih mudah untuk mempelajari materi-materi bahasa Arab selanjutnya. Apa saja pembagian dari kalimah itu? Nah, di sini kita lihat ada 3 ya. Yang pertama ada kalimah isim atau al-ismu, yang kedua ada kalimah fi'il atau al-fi'lu, dan yang terakhir ada kalimah haraf atau al-harfu ya. Jadi ingat-ingat pembagian kalimah dalam bahasa Arab itu cuma ada 3. Ini sangat gampang sekali. Ada kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah haraf. Al-ismu, wal fi'lu, wal harfu. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari satu persatu ya. Satu persatu secara ringkas saja. Sebenarnya di sini tidak terlalu detail karena
untuk lebih jelasnya untuk satu persatu ini nanti dibahas di video-video selanjutnya. Sekarang kita cukup mengenal apa perbedaan-perbedaan yang paling menonjol atau yang paling kentara di antara ketiga jenis kata ini ya. Oke, yang pertama adalah isim. Nah, kita mungkin ada yang pernah mendengar nama isim ya. Isim itu atau al-ismu. Nah, apa sih yang disebut dengan isim? Nah, kalimat isim bisa dianalogikan. Maksudnya dianalogikan ke dalam bahasa Indonesia ya. Sebenarnya ini tidak persis sama sih, cuman untuk mempermudah kita memahami saja ya. Untuk mempermudah kita memahami saja dianalogikan sebagai kata benda. Oh, kata benda kan kita tahu ya di dalam bahasa Indonesia ya, misalnya ada buku, ada pulpen, ada meja, ada laptop, ada HP, ada atau kata sifat di sini. Kata sifat tuh seperti apa sih? Misalnya cantik, pintar, dekat, jauh, indah, itu namanya, itu masih kategori kata sifat. Kata sifat ini masuknya ke dalam isim. Atau ada sebuah nama. Ini nama misalnya nama orang, Ahmad, Muhammad, atau nama-nama dari Indonesia, misalnya bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya. Misalnya namanya Ujang. Nah, Ujang juga itu kalimat isim kalau misalkan dalam sudut pandang bahasa Arab. Oke. Ataupun bukan nama orang saja, misalnya nama tempat ya, misalnya Bandung. Bandung misalnya, atau Jakarta, Indonesia, Makkah, Madinah, Al-Qahiroh atau Kairo dan lain sebagainya. Ataupun nama hewan, misalnya teman-teman punya kucing dikasih nama siapa gitu kan, itu termasuk sebuah nama juga. Berarti itu kategorinya kategori kata isim ya, kategori isim, kalimat isim. Atau kata tunjuk ya, kata tunjuk itu kan kita tahu ada ini ada itu ya, nggak ada yang lain kalau bahasa ini. Nah, nanti di bahasa Arab juga sama seperti itu ya. Jadi ingat kata kalimat isim ini bisa dianalogikan sebenarnya. Ini tidak mirip sama ya, ini ya didekati, diaproksimasi saja, disamain aja lah ya biar mudah untuk memahaminya. Kata benda, kata sifat, sebuah nama atau kata tunjuk. Nah, kemudian ada juga untuk membedakan kalimat isim dengan kalimat fi'il dan harap. Ini salah satu contohnya ya, sebenarnya ada banyak, cuman untuk mempermudah saja awal-awal kita tahu dua dulu ya. Itu yang pertama, suatu kalimat yang dimasuki oleh tanwin. Tanwin itu kan ada 4 ya, ada tanwin domah atau yang sering sebut dengan domatain ya, ada ya tanwin fathah atau fathatain, ada tanwin kasro atau kasrotain. Jadi ada 3, bukan 4, ada 3 ya, ada 3 macam tanwin. Atau ada alif lam, biasanya di awalnya ya. Misalnya kita baca surah Al-Fatihah ayat 2, awal ayatnya alhamdu, oh ada alnya, berarti itu dimasuki oleh alif lam. Alif lam ini posisinya di awal, tanwin ini posisinya di akhir. Tapi perlu diperhatikan juga ya, di sini kalimat isim ini dimasuki oleh tanwin atau alif lam, jadi bukan dan. Karena sebenarnya tidak boleh kalimat isim dimasuki oleh tanwin dan alif lam dalam waktu yang bersama-sama. Jadi kalau ada tanwinnya tidak boleh ada alif lam, kalau ada alif lamnya tidak boleh ada tanwinnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, nah tadi kan kita definisinya definisi yang untuk mempermudah. Sekarang ada definisi formalnya sebenarnya ya. Ini definisi formalnya didefinisikan seperti ini. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuqtaron bi zamanin. Jadi yang disebut dengan kalimat isim itu adalah kalimatun, suatu kata ya, dalat yang menunjukkan ala ma'nan fi nafsiha, terhadap suatu makna tersendiri ya. Suatu makna tersendiri itu artinya apa ya? Mungkin agak bingung ya. Apa yang dimaksud dengan tersendiri? Jadi artinya suatu kata yang menunjukkan makna untuk dirinya sendiri. Artinya tanpa digandengkan atau tanpa digabungkan dengan kalimat-kalimat lain, misalnya hanya satu kata, si kata tersebut dengan sendirinya sudah memiliki arti ya. Jadi si kata tersebut dengan sendirinya sudah memiliki arti. Untuk memiliki arti, kata tersebut tidak perlu sebenarnya
digabungkan dengan kata yang lain ya. Jadi itu bedanya dengan kalimah yang lain nanti. Dan di sini yang paling harus kita ingat adalah tidak terikat dengan waktu. Nah, jadi dia tidak terikat dengan waktu. Ya, mungkin ini kan belum ngasih contoh ya. Mungkin masih bingung-bingung seperti apa. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di sini. Misalnya tadi kan kalimat isim itu terdiri dari kata benda salah satunya ya. Di sini ada saya kasih contoh kitabun ya. Kitabun ini artinya buku. Nah, jadi sambil belajar kosakata juga ya. Ini nambah satu kosakata buku. Oke, kitabun itu artinya buku. Buku apa saja sebenarnya ini buku? Wah, buku. Kalau kitab di bahasa Indonesia kan kitab itu khusus untuk yang isinya teks Arab saja. Tapi di dalam bahasa Arab kitabun itu umum. Untuk apapun bukunya disebutnya kitabun. Nah, kalau dilihat di sini kitabun ada tanwinnya ya. Nah, tadi kan salah satu tandanya dimasuki oleh tanwin. Oh, ini ada tandanya di sini. Oke. Kitabun tadi menurut definisi ya, bahwa si kalimat isim itu memberikan arti tersendiri. Nah, artinya kitabun ini buku. Ketika kita mengatakan buku tanpa digandengkan dengan kata lain juga orang sudah paham itu tuh adalah buku. Ya, buku. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua menurut definisi formalnya tidak terikat oleh waktu. Ini yang paling penting. Ini buku ini tidak terikat oleh waktu. Waktu itu apa? Sekarang, kemarin, dan nanti masa yang akan datang. Misalnya kita mengatakan sekarang buku, ya tidak bisa mengatakan sekarang buku, apa maksudnya ya? Sekarang buku tidak ada maksudnya. Misalnya kemarin buku, nanti buku, asal nggak make sense gitu ya, asal nggak ada artinya, nggak bisa dipahami ya. Makanya kata benda atau kalimat isim ya itu tidak terikat dengan waktu. Ini yang membedakan kalimat isim nanti dengan kalimat fi'il. Atau contoh yang kedua, nah, misalnya saya punya al-qalamu di sini. Al-qalamu di sini tanda isimnya apa ya? Alif lam. Di sini ada al. Kita lihat bahwa di sini ketika dia pakai alif lam ujungnya nggak ada tanwinnya ya. Karena tadi tanwin dan alif lam tidak boleh bersatu ya. Oke. Ini al-qalamu ini artinya pulpen. Nah, ini tidak bisa diartikan kemarin pulpen misalnya ya. Tidak ada maknanya apa kemarin pulpen. Jadi ini kata benda ini isim ini, kalimat isim ini selamanya tidak terikat dengan waktu. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke kategori yang kedua, yaitu mohon maaf, sebelum kita masuk ke kategori yang kedua, kita explore dulu. Yang pertama isim ya, seperti apa contoh-contohnya. Nah, di sini saya sudah persiapkan isim ya. Di sini yang pertama yang paling atas ini akan ada kata haza. Nah, haza itu artinya ini ya. Di ini itu sama ini itu bahasa Arabnya haza ya. Nah, di sini bisa dilihat ada 6 kalimat isim. Nah, ini haza baitun nomor 1 dulu ya. Yang pertama haza baitun. Haza itu kan tadi artinya ini. Baitun ini artinya apa? Sini ada di gambar ya. Jadi nggak usah ditulis di sini. Biar kebayang. Haza baitun artinya tuh ini adalah rumah. Nah, hazanya isim karena merupakan kata tunjuk. Baitunnya juga isim ya. Haza masjidun, ini adalah sebuah masjid. Hazanya isim, masjidunnya isim. Haza babun, ini adalah sebuah pintu. Oh, babun tuh pintu. Ini isim semua ya. Kemudian haza kitabun, ini adalah sebuah buku. Hazanya isim, kitabunnya isim. Haza qalamun, ini adalah sebuah pena, sebuah pulpen. Haza miftahun, ini adalah sebuah kunci. Oh, jadi miftahun itu artinya kunci ya. Makanya kita sering mendengar miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Jadi kita sudah mengenal beberapa contoh isim, ada 6 jenis ya. Silakan teman-teman nanti di pause dulu untuk lebih mengingat ya, sebenarnya mengingat beberapa jenis kata benda ini atau isim ini. Karena sambil mempelajari strukturnya, kita juga menambah kosakata ya. Kita lanjut.
ke bagian yang kedua saja, yaitu ada fi'il ya, fi'il. Apa yang disebut dengan fi'il? Nah, di sini fi'il dapat diartikan sebagai kata kerja atau verb ya. Ini adalah isim ya. Kata kerja, kata kerja asli ya, kata kerja. Ya, kata kerja kan banyak ya, seperti belajar, kemudian berlari, apalagi makan, minum, tidur, itu adalah kata kerja ya, yang menunjukkan melakukan pekerjaan. Tapi nanti dalam bahasa Arab tentunya ya, bukan bahasa Indonesia. Oke. Selanjutnya fi'il ini secara formal fi'il ya, ini mohon maaf maksudnya fi'il bukan isim ya. Secara formal fi'il didefinisikan sebagai kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha wa qaturinat bizamanin ya. Artinya apa? Kalimat atau fi'il adalah ini fi'il maksudnya. Fi'il adalah kata yang menunjukkan makna tersendiri ya, dan terikat oleh waktu. Nah, jadi fi'il juga sama, dia menunjukkan makna tersendiri, tetapi terikat oleh waktu. Kalau isim kan tidak terikat oleh waktu tadi. Jadi yang membedakan antara isim dan fi'il itu adalah dari segi waktu. Kalau isim tidak terikat oleh waktu, sedangkan fi'il itu terikat oleh waktu. Seperti apa contohnya? Contohnya di sini ada misalnya kata zahaba. Zahaba misalnya pergi. Nah, pakai kata telah di sini. Zahaba telah pergi. Bisa dipahami kalau zahaba telah pergi mah. Beda dengan tadi buku, telah buku kan enggak maksudnya ya. Jadi fiil ini akan selalu berhubungan dengan waktu ya. Waktu itu nanti ada waktu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Atau yang kedua misalnya khoroja, telah keluar. Khoroja ini telah keluar ya. Ini juga sama, contoh dari fiil terikat dengan waktu. Oke, untuk selanjutnya fiil ini ada terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ada fiil madhi. Fiil madhi ini waktunya waktu masa lampau. Fiil mudhari ya. Ini kalau ada dh dibacanya dha, fiil mudhari. Fiil mudhari ini menunjukkan waktu yang sekarang atau yang akan datang ya. Yang ketiga ada fiil amar. Nah, fiil amar ini menunjukkan perintah. Oke, jadi fiil itu ada fiil madhi jam masa lampau, telah yang artinya telah, fiil mudhari masa sekarang atau yang akan datang, fiil amar artinya perintah. Nah, bagaimana contoh satu persatunya? Nah, di sini misalnya contoh fiil madhi fataha, telah membuka. Nah, fiil mudhari'nya adalah yaftahu, sedang atau akan membuka. Sedangkan fiil amarnya iftah, bukalah. Jadi ada fataha fiil madhi, yaftahu fiil mudhari, iftah adalah fiil amar. Seperti itu ya. Teman-teman nggak usah khawatir, nanti ini akan dibahas di pembahasan secara khusus ya. Sekarang cukup saja dicukupkan untuk mengetahui secara umum saja ya, seperti ini. Nanti akan tahu bagaimana cara menentukan fiil atau pola-pola dari fiil tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah haraf ya. Haraf itu didefinisikan di sini ya. Secara sederhana haraf dapat dianalogikan sebagai kata sambung ya. Ya sebenarnya tidak sama ya, cuma saya membuat suatu analogi saja supaya mudah dipahami ya, kata sambung. Nah, haraf didefinisikan sebagai kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Yang enggak beda dengan yang tadi. Adalah kata yang memberikan arti yang jelas ketika disandingkan dengan kata yang lain. Jadi kalau tadi isim dan fiil itu walaupun tidak ada tidak digabungkan dengan kata lain, dia sudah punya arti ya. Misalnya kitabun. Kitabun itu artinya buku ya. Itu sudah misalnya kata kitabun sendirian sudah dipahami. Misalnya zahaba. Zahaba itu artinya apa? Telah pergi, sudah dipahami. Tapi kalau haraf ini tidak bisa dipahami dengan secara jelas kalau dia tidak digabungkan dengan kata yang lain. Nah, misalnya seperti ini, misalnya min, dari. Kalau misalnya mengatakan dari mana kan harus jelas ya. Ila, ke ya, fi di dalam, an dari juga ya.
kemudian wa dan summa kemudian. Oke. Selanjutnya nanti akan dibahas ya, ini harap ini ada banyak jenis-jenisnya. Hanya saja di sini kita cukup saja mengetahui beberapa contoh dari harap ini ya. Harap ini. Oke, mungkin segitu saja materinya, tapi sebelum diakhiri kita akan latihan dulu ya biar ingat tentang apa yang sudah disampaikan. Tentukanlah jenis kata atau kalimat pada jumlah berikut ini. Kharaja masjidun minal baiti wa zahab. Kharaja Muhammadun minal baiti wa zahaba ilal masjidi ya. Jadi kan udah tahu ya, kharaja itu artinya keluar, Muhammadun itu Muhammad nama orang, min dari, al baiti rumah, wa dan zahaba telah pergi, ila ke al masjidi masjid. Ini kata-kata ini semuanya sudah diberikan artinya di dia tadi yang sebelumnya ya. Nah, ini artinya berarti Muhammad keluar dari rumah dan pergi ke masjid. Nah, kita tugasnya mencari ya jenis kata satu persatu. Khoroja apa, Muhammadun apa, min apa, al baiti apa, wa apa, zahaba apa, ila apa, al masjidi apa. Nah, silakan teman-teman dicoba. Oke. Silakan di pause dulu. Oke, sudah di pause, kita lihat jawabannya. Nah, di sini kita pisah-pisahin dulu ya. Khoroja Muhammadun min al baiti wa zahaba ila dan al masjidi. Nah, khoroja tadi kan khoroja itu keluar. Berarti fi'il kata kerja. Muhammadun ini ada tanwinnya di sini jelas ya. Ini sebuah nama pula ya, berarti isim. Min artinya dari kan tadi haraf. Al baiti ada alif lam di sini pasti isim. Wa tadi sudah dibahas, wa itu artinya dan haraf. Zahaba pergi fi'il, ila ke haraf, al masjid ada alif lam di sini. Masjid. Oh. Jadi ini masjid ini adalah isim. Oke, segitu saja. Bila ada yang ditanyakan silahkan untuk komen di bawah. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.